dijadiin tumbal sama bapak sendiri. Wah, asli ini serem banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi cerita ini tuh dialami oleh seseorang yang bernama Arya. Dia harus pindah ke sebuah desa yang namanya itu Rangkaspuna. Dia harus pindah ke sana karena rumahnya itu disita dan bapaknya itu bangkrut. Jadi sembari bapaknya ini cari uang di kota, dia harus tinggal sama omnya di desa tersebut, di desa Rangkaspuna. Dimana omnya ini adalah kepala desa di sana. Sebelum Arya benar-benar pindah, dia itu cerita sama dua orang temennya, Budi dan Gama. Ketika diceritain, Budi sama Gama ini langsung sadar, loh, desa Rangkaspuna. Desa itu tuh sering dipakai buat orang-orang yang pengen aborsoy. Kalian tahu kan aborsoy itu? Kalau perempuan hamil dikeluarin tuh, itu aborsoy. Dan ternyata bener aja. Pas Arya ini lagi naik bis pengen ke desa tersebut, di bis itu tuh dia bareng sama satu perempuan yang lagi halim. Namanya Nita. Dia pengen aborsoy di desa itu. Singkat cerita, ketika si Arya ini nyampe di desa Rangkaspuna, dia mulai ngerasain banyak keanehan di situ. Dimana Arya itu sadar kalau di desa itu tuh sama sekali nggak ada bocil. Dan di ujung desa itu kayak ada satu rumah yang bener-bener hawanya itu aneh. Ketika ditanya, ternyata itu adalah rumah dukun aborsoy. Namanya adalah Nyi Itoh. Karena Arya ini orang baru, ya tentu dia pengen tahu desanya kayak gimana. Akhirnya dikeliling-keliling. Nah, ketika lagi keliling-keliling desa itu, ternyata Arya ini selalu dipantau sama dua orang. Satu adalah preman desa di sana namanya Barja. Dan yang satu lagi, ya Nyi Itoh. Seiring berjalannya waktu, ternyata bukan cuma diikutin ataupun diperhatiin aja nih gerak-geriknya si Arya. Ternyata Arya mulai mengalami hal-hal yang mengerikan, yang membahayakan nyawanya dia. Karena dia itu selalu pengen dicelakain sama pegawainya Pak Ageng. Tapi untungnya selalu gagal. Lama-kelamaan si Arya ini makin gak betah, makin resah dan pengen cari tahu kenapa dia itu selalu pengen dicelakain dan sebenarnya di desa ini tuh ada apa. Akhirnya Arya ini mulai cari tahu, mulai dari Nyi Itoh. Arya ini mulai tahu kalau praktek aborso yang dijalani sama Nyi Itoh namanya itu adalah ritual Neloni. Tapi ini ritual bener-bener gila banget, asli gue merinding nih. Jadi kalau Nyi Itoh itu udah ngeluarin dari orang-orang yang pengen aborsoy, nanti oroknya itu bakal dijadiin lauk sama Nyi Itoh di mukbang. Hal itu dilakuin supaya dia itu panjang umur dan awet muda. Aduh gila ya, orok dijadiin lauk di mukbang. Selain itu, orang-orang yang bantuin Nyi Itoh itu bakal dapat kekayaan, kemakmuran dan keturunan. Ya asal orang itu ngebawa cewek Hamidun datang ke situ buat oroknya nanti itu di mukbang. Gila banget ya. Dari kegiatan itu, makanya desa itu dikenal dengan sebutan Kampung Jabang. Mengetahui hal itu, Arya ini makin dalam pengen cari tahu sebenarnya desa ini tuh apa sih? Gimana awalnya? Kenapa orang-orang di situ tuh kayak memuja Nyi Itoh? Pengen tahu tuh dia semua. Dan setelah dicari tahu sama Arya, kenapa Nyi Itoh ini kayak disembah banget sama warga desa di situ? Itu awal mulanya gara-gara kakeknya Arya sendiri. Jadi kayak orang pertama yang menyembah Nyi Itoh itu adalah kakeknya Arya, di mana dia itu minta tolong sama Nyi Itoh supaya dia itu dapat keturunan dan juga kekayaan. Setelah kakeknya Arya minta tolong sama Nyi Itoh, lahirlah tuh Pak Ageng dan bapaknya Arya. Bapaknya Arya itu nggak mau nerusin ritual tersebut. Akhirnya dia itu pergi ke kota karena dia itu nggak mau anak cucunya nanti dijadiin tumbal. Akhirnya Pak Ageng nih yang ngelanjutin ritual tersebut dan tetap tinggal di desa itu. Mulai dari situ tuh Nyi Itoh ini kayak dipuja sama orang-orang di situ. Tapi akhirnya kakeknya si Arya itu dibun-bun sama Nyi Itoh gara-gara gagal mempersembahkan cucunya yaitu Arya untuk dijadiin santapan sama Nyi Itoh. Dan ada yang lebih plot twistnya lagi. Nah setelah dicari tahu lagi nih sama si Arya, ternyata si Arya ini sengaja dikirim ke desa itu bukan karena masalah cuma bapaknya ini bangkrut, tapi bapaknya Arya ini sengaja ngirim Arya ke desa tersebut untuk dijadiin tumbal buat disantap sama Nyi Itoh supaya nanti bapaknya dapat kekayaan lagi. Gila, ini cerita tuh bener-bener plot twist banget. Nah setelah tahu dia itu bakal dijadiin tumbal, akhirnya dia minta tolong nih sama dua temennya tadi, Gama dan Budi, buat nyelamatin dia. Dan akhirnya dia berhasil nih keluar dari desa itu bantuan dari dua temennya tadi. Sumpah dah, ini adalah salah satu cerita viral yang bener-bener gua senengin banget. Karena cerita ini tuh bener-bener viral dan populer banget di X. Dimana cerita ini tuh ditulis sama Teguh Falufi. Dan akhirnya cerita itu berhasil diangkat jadi film. Judulnya Kampung Jabang.
Dan yang main film itu ada Atika Hasiholan, Ersya Aurelia, Bukit Mansur, Raquel Nesya, dan Monica Rajalele. Ini kayaknya ya di film ini itu bakal banyak banget unsur-unsur ritualnya. Dan karena cerita ini emang bener-bener viral, populer, dan gue seneng banget sama ceritanya karena emang bener-bener seru, gue itu jadi nggak sabar pengen nonton di bioskop. Sumpah kalian tuh harus banget nonton juga nanti ya, karena ini bener-bener seru banget.